Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain, agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan melalui kesempatan ini, satu kabar gembira tentunya kami bagikan untuk para rekan-rekan honorer yang tengah mengikuti seleksi P3K tahap kedua ataupun yang sudah selesai ikut ujian. Berikut teman-teman informasinya. Nah, informasi gembiranya teman-teman disampaikan pintu ASN terbuka lebar. BKN pastikan peluang besar untuk honorer R2 dan R3 di P3K tahap kedua. Nah, seperti apa dijelaskan oleh BKN sehingga memberikan peluang besar bagi para honorer berstatus R2 R3 untuk menjadi P3K. Berikut mari kita ikutin selengkapnya informasinya di media Radar Bali Kediri, dan teman-teman mari kita ikutin bersama. Pemerintah kembali memberikan kabar gembira bagi para tenaga honorer, khususnya yang tergolong dalam kategori R2 dan R3. Melalui kebijakan terbaru yang diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB, peluang untuk lolos dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua kini terbuka semakin lebar bagi para tenaga non-ASN tersebut. Nah, teman-teman, informasinya disampaikan bahwa ada kebijakan terbaru yang telah disampaikan oleh BKN dan Kemenpan RB, sehingga hal ini membuka peluang besar bagi rekan-rekan tenaga honorer khususnya yang kategori R2 dan R3. Seperti apa pengumuman yang telah disampaikan teman-teman? Mari kita ikutin terus kabar ini. Dalam pernyataan resminya, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menyampaikan bahwa para honorer yang sudah masuk dalam sistem kepegawaian nasional dan telah mengikuti seleksi administratif untuk P3K tahap kedua akan secara otomatis melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni seleksi kompetensi. Nah, teman-teman, ini tengah berjalan. Ada yang sudah selesai mengikuti ujian kompetensinya dan juga ada yang sedang menunggu giliran jadwal berikutnya. Mereka yang menunjukkan performa terbaik berdasarkan nilai hasil seleksi akan mendapatkan prioritas pengangkatan sebagai P3K penuh waktu di berbagai instansi pemerintahan yang membutuhkan. Nah, teman-teman, disampaikan bahwa bagi teman-teman yang punya nilai hasil seleksi baik, ya terbaik, ini akan memberikan peluang untuk menjadi P3K penuh waktu. Namun tak hanya itu, bagi peserta yang belum berhasil masuk dalam formasi penuh waktu, pemerintah tetap memberikan solusi alternatif. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk seleksi P3K tahap kedua ini sudah lagi tidak menggunakan aturan passing grade, namun berpedoman mengacu pada nilai yang paling besar, dan itu akan kemudian dinyatakan lolos. Namun bagi yang nantinya tidak lolos, entah itu karena pengaruh nilai yang kecil atau formasi yang tidak cukup, disampaikan melalui informasi ini bahwa akan ada solusi alternatif. Seperti apa solusinya? Mari kita ikutin terus penjelasannya. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan permasalahan tenaga honorer yang telah lama menggantung. Langkah ini juga selaras dengan amanat Undang-Undang ASN yang baru, di mana seluruh honorer ditargetkan bisa mendapatkan status kepegawaian yang jelas dan diakui secara hukum paling lambat pada tahun 2025. Jadi tahun ini teman-teman merupakan tahun terakhir untuk memperjelas status rekan-rekan tenaga honorer ya, untuk menjadi ASN, baik itu P3K penuh waktu maupun juga dengan alternatif P3K paruh waktu. Proses seleksi P3K tahap 2 sendiri dijadwalkan tuntas hingga akhir Juli 2025. Sementara itu, proses pengangkatan bagi peserta yang lolos akan dilakukan maksimal pada bulan Oktober tahun yang sama. Artinya para honorer R2 dan R3 kini memiliki waktu yang cukup
untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar bisa meraih peluang langkah ini. Nah, teman-teman, ini tentunya bagi yang masih menunggu giliran ujian. Bagi yang sudah, tentu sudah tidak ada lagi peluang untuk memaksimalkan hasil ujian seleksinya. BKN juga menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Pemerintah daerah juga diminta aktif melakukan pendataan dan memberikan kesempatan adil bagi seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun di lingkungan kerja mereka. Dengan segala kebijakan afirmatif yang diambil ini, tenaga honorer di berbagai daerah termasuk di wilayah Kediri dan sekitarnya kini patut lebih optimistis dan segera menyiapkan diri. Kesempatan menjadi bagian dari ASN melalui jalur P3K tidak hanya mungkin, tapi kini semakin dekat dalam genggaman. Nah, teman-teman dimanapun berada, informasi mengenai besarnya peluang ya untuk teman-teman honorer berstatus R2, R3, karena rencana pemerintah bagi rekan-rekan yang tidak lolos di seleksi tahap kedua akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu yang rencananya akan mulai dilaksanakan setelah Oktober, karena pada saat ini melalui informasi sebelumnya disampaikan bahwa BKN sedang fokus menyelesaikan P3K tahap pertama dan juga pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua ini. Dan juga untuk teman-teman ketahui bahwa untuk menjadi P3K paruh waktu juga berstatus sebagai ASN, teman-teman, dan itu sifatnya sementara. Jika instansi daerah, kabupaten, kota maupun pusat telah mampu menyediakan anggaran penggajian atau sesuai kebutuhan instansi masing-masing, teman-teman bisa secara otomatis akan dialihkan menjadi P3K penuh waktu. Demikian saja kabar yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.